Hai gengs, pasti kalian bingung nih. Kenapa background ini beda begini? Kagak biasanya kan? Mana ini berantakan banget gitu, banyak cucian kotor. Namanya juga kita kayak anak kos-kosan di sini. Lu kagak lihat sebelah gua ini apaan nih? Nih kita buka ya. Toilet langsung ya Allah. Jadi kita di mari ngemper, gengs. Kita tutup aja. Di sini juga nggak boleh berisik-berisik. Nanti kita diomelin, tetangganya pada galak-galak. Nah, walaupun kita lagi liburan nih, tapi biasa. Kalau ada berita yang viral-viral nih, hati kita kan tergerak gitu buat ikutan update rasanya. Mohon maaf lagi kita ngomongnya agak bisik-bisik ya, biar makin afdol gitu kan. Ngomongin berita macam kita lagi ngegosipin di tukang sayur. Karena banyak dari kalian yang ngetekin gue mengenai kasus yang lagi rame baru-baru ini. Yang pertama ada tentang rahasia dari suami yang ternyata kalau di luar rumah nih, kagak ketahuan tuh suaminya ngapain aja. Buat kalian udah pernah punya pasangan, yakin lu udah tahu luar dalamnya pasangan kalian? Yakin kalian pasangan kalian nggak punya rahasia? Yakin nggak? Coba ya abis kita bahas kasus yang pertama nih. Apakah keyakinan kalian akan goyah dan berubah menjadi negative thinking gitu, jadi overthinking? Nah jadi pokoknya kasus ini tuh bermula ketika Polsek Bantar Gebang menerima laporan dari seorang ibu berinisial EZ yang berusia 33 tahun. Nah, dirinya itu merupakan warga dari Mustikasari, Bekasi, gengs. Si ibu EZ ini tuh bilang kalau suaminya bernama M. Eki Listianto yang berumur 34 tahun mendadak kok menghilang sejak 23 Desember 2022 yang lalu. Nah, kronologinya waktu itu di tanggal 23 Desember tuh berarti hari Jumat ya. Pagi-pagi tuh si suaminya Eki itu chat ke istrinya, pamit, bilangnya mau ada keperluan perbankan gitulah. Jadi berangkat tuh Pak Eki ke Bank Mandiri yang katanya ada di Bekasi sono doh. Nah pas pergi, posisinya si ibu EZ ini itu lagi keluar sebentar. Yang ada cuman adiknya Eki sama anaknya Eki itu yang masih balita. Makanya tadi si suaminya ngechat tuh laporan ke istrinya, mah mau keluar bentar ya. Dan gak lama dari situ, Bu EZ ini membalas, oke gitu kan. Nah tapi pas dicek lagi kok checklistnya cuma satu. Ya berarti kan itu belum masuk ya WA-nya ke handphone suaminya. Baru centang satu, bukannya centang dua tapi nggak biru begitu. Belum ketahuan dibaca apa enggak. Jia kebiasaan deh kalian. Yang pada matiin notif WhatsApp-nya, biar apa sih biar ketahuan gitu belum dibaca. Cuma ya waktu itu si Bu EZ ini, itu belum ada perasaan curiga apa-apa gengs. Ya mungkin dianggapnya lagi error aja gitu handphone suaminya kali ya. Sampai-sampai pas sudah mau sore hari, Bu EZ nih nungguin suaminya begitu kan. Kok nggak pulang-pulang, nggak pamit-pamit. Nggak pamit-pamit. Udah pamit dari pagi-pagi nggak pulang-pulang gitu pokoknya. Kan tadi katanya mau ke bank tuh. Lah, bangun tutupnya juga terakhir jam 3. Ini udah lebih dari jam 3 kagak balik-balik. Nggak ngabarin, nggak bilang apa. Mulai khawatir dong istrinya. Takutnya si Pak Eki nih kenapa-napa di jalan. Soalnya kebetulan nih, Pak Eki ini katanya keadaannya belum 100% fit banget begitu. Karena dia baru banget keluar dari rawat inap di sebuah rumah sakit gitu gara-gara adanya iritasi lambung. Nah makin kacaunya lagi nih, ditunggu sampai besok. Pak Eki tetap nggak ada kabar. Akhirnya sang istri bikin laporan lah ke polisi. Dia cerita tuh, kalau suami saya nih Pak Eki tiba-tiba nggak ada kabar Pak. Dia juga ngejelasin ciri-ciri suaminya itu bagaimana. Pokoknya tinggi tuh sekitar 170 cm, kulitnya coklat, badannya agak kurus, dan terakhir pakai koko merek Robani gitu, baju koko maksudnya. Warna merah gengs juga bajunya. Jadi kan spesifik banget ya penjelasan dari sang istrinya ini. Bahkan kebetulan juga emang ada foto suaminya tuh yang sempat pakai baju koko merah Robani tadi. Nih Pak, pakai ini nih Pak terakhir Pak. Maksudnya biar polisi gampang gitu nyarinya. Sempat ditanyain lagi tuh sama polisi tuh. Sebelum pergi kalian berdua nih ada berantem-berantem internal kan antara suami istri? Si istrinya sih bilang, enggak kok Pak, hubungan dia sama Pak Eki ini lagi adem-adem baik. Pokoknya di situ si istrinya pure khawatir aja, nggak curiga juga misalkan suaminya selingkuh apa bagaimana, enggak. Takutnya tiba-tiba Pak Ekinya itu akhirnya lagi kumat kenapa-napa di jalan, kan kemarin habis dirawat inap. Ini sampai besok harinya nggak ada kabar. Dari situlah polisi melakukan pelacakan dan diketahui tuh kalau ternyata ada transaksi penarikan dari ATM-nya si Eki, gengs. Penarikannya itu tuh terjadi di ATM kawasan Rawalumbu sewaktu di hari Pak Eki itu menghilang, yaitu di tanggal 23 Desember jam 4 sore. Dilihat lagi nih mutasi rekeningnya. Besokannya di tanggal 24, nomor handphonenya Pak Eki nih, itu ternyata masih sempat tercatat kelacak di daerah Kalimalang. Tapi nggak lama dari situ, nomornya mendadak nggak aktif gitu, nggak hilang. Nggak hilang, udah hilang. Nah, di siang harinya masih di tanggal 24 ya, terjadi penarikan tunai lagi tuh di ATM. Langsunglah dari info itu, keluarga memblokir akses bank milik si Pak Eki. Karena keluarga belum tahu nih, yang narik di ATM itu beneran Pak Eki apa orang lain. Soalnya misalkan kalau memang yang menarik itu Pak Eki, kok dia nggak ngabarin rumah? Padahal kan di rumah nggak punya masalah apa-apa sama istrinya juga. Dan misalkan kalau ternyata yang narik uangnya itu bukan Pak Eki, berarti terjadi apa-apa sama Pak Eki tuh. Apa bisa ATM-nya diambil orang lain? Nah dari situ pihak keluarga juga udah sempat ngecek-ngecek nih ke beberapa rumah sakit. Ada nggak pasien misalkan di UGD dengan atas namanya Eki Listianto? Tapi ternyata memang di beberapa rumah sakit di daerah mereka nggak ada nama tersebut. Keluarga juga udah sempat tuh ngehubungin Safety Center Grab buat nyari tahu keberadaan Eki di mana. Soalnya katanya emang si Pak Eki ini kemana
kemana-mana itu sukanya naik Grab. Ini bukan iklan ya. Tapi boleh loh, Grab kalau mau endorse kemari. Tapi anehnya, akunnya Eki di Grab itu udah dihapus. Dan terakhir aktifnya di tanggal 23 Desember. Waktu Pak Eki bilang mau pergi pagi-pagi ke bank tuh. Wah, udah mulai aneh nih. Kenapa sampai akun Grab kudu dihapus juga? Makin kesini, kok Pak Eki ini kayak sengaja kelihatan pengen menghilang ya? Atau jangan-jangan dihilangkan? Nah, setelah diinvestigasi, ada sedikit titik terang nih. Di mana polisi dapat info kalau yang namanya Eki Lestianto nih, itu ngontrak di daerah Kampung Buaran, Lambang Sari, Bekasi. Sampai 7 hari setelah tadi Pak Eki dinyatakan menghilang, berarti ini di tanggal 29 Desember ya. Sore-sorenya tuh, polisi datang deh ke rumah RT di Kampung Buaran tadi, yang katanya alamat si Eki ngontrak. Nanyain, Pak, ada nggak warga yang bernama Eki Lestianto? Kata si Pak RT-nya, oh ada. Tapi setahu saya, yang namanya Pak Eki ini tuh ngontraknya di rumah Pak Alexander tuh yang punya. Atau juragan kos-kosan lah, juragan kontrakannya. Udah lama Pak, ngontraknya sekitar dari Juni 2021. Setahu saya ya nih Pak ya, Pak Eki itu ngakunya sama saya tuh katanya wakil manajer di pertambangan pasir gitu dari daerah Bogor. Tapi kayaknya sih setiap hari saya jarang tuh ngeliat si Pak Eki di situ. Jarang pulang ke kontrakan Pak. Ya udah dari situ diantarlah nih Pak polisinya sama Pak RT. Dan pas sampai di kontrakan, modelan kontrakannya tuh kayak apa ya? Petakan kamar 4 begitulah, yang isinya cowok semua. Nah, kamarnya Eki itu posisinya paling pojok gitu, gengs. Dan pas dilihat, di depan pintu kontrakannya si Eki, itu ada tempelan kertas putih gitu kayak memo. Tulisannya nih, kepada Bapak Eki, mohon hubungi pemilik kontrakan, tertanda Diana. Jadi si Diana ini emang istrinya Pak Alexander tuh, tadi yang juragan. Yang ternyata Bu Diana ini pingin nagih uang kontrakannya ke Eki. Soalnya katanya Pak Eki ini udah nunggak dari bulan Agustus 2022. Dan Bu Diana sendiri mengaku kalau katanya dia juga susah Pak menemui Pak Eki ini. Karena ya tadi sama tuh kata Pak RT. Pak Eki jarang tinggal di kosan itu, jarang balik. Makanya Bu Diana sampai nempel memo di situ buat Pak Eki biar dibaca. Bayar lu. Nah pas diintip gitu kan, dilihat-lihat emang kayaknya isi kontrakannya kosong deh. Akhirnya sama-sama milik kontrakan itu ya udah dibuka paksa pakai kunci. Mereka kan pasti punya cadangan ya. Atau di situ ada polisi sama Pak RT yang jadi saksi. Maksudnya pemilik kontrakan ini nggak bakal ngambilin barang apa-apa gitu di dalam. Nah waktu pintunya dibuka, terlihat tuh ada koper dengan posisi kebuka yang isinya ada pakaian pria dan wanita. Tapi semuanya udah terlipat rapi, gengs. Nggak kayak begini kan masih acak-acakan gitu belum kita cuci. Nah selain itu di situ ada juga tuh berkas-berkas macam KTP, akte kelahiran, fotokopi kakak. Pokoknya banyak gitu deh. Dan pas buka nih ngecek kamar mandi gitu kan, isi di dalamnya, gengs. Kok ada 2 kontainer di dalam kamar mandi nih. Dimana di sekeliling kontainer itu banyak taburan kopi sama bekas bakaran obat nyamuk. Nah karena cukup aneh dilihatnya, akhirnya kontainer itu tuh digotong rame-rame buat dibawa keluar. Dan pas dibuka, ternyata isinya ada beberapa kantong plastik hitam yang udah diiketin rapi gitu satu-satu. Ya terus dibuka lagi nih plastik hitam yang ternyata ada plastik lagi. Dibuka lagi, ada plastik lagi. Macam kayak orang ngasih kado tapi dikerjain gitu. Yang dibungkus koran kita buka, koran lagi, koran lagi, koran lagi. Sama ini begitu juga. Pokoknya satu plastik nih, sampai ada 4 layar plastik lagi, gengs. Sampai layar terakhir dibuka nih, ternyata isinya potongan tubuh manusia dengan kondisi yang udah terpotong, udah hancur, plus berbelatung pula. Ya lemas nggak sih kalau nemuin begituan? Untung di kamar mandi nggak ada apa-apanya. Dan bagaikan adegan di film-film ya, gengs ya. Sekitar jam 11 malam. Kayak sekarang nih juga jam 23.35 ya, setengah 12 sama. Lah kok dilalahnya nih si Pak Eki yang udah berhari-hari kan nggak pulang ke kontrakan itu. Tadi aja warga bilang jarang lihat si Eki pulang. Sampai pemilik kosannya aja kan susah ketemu dia buat nagihin uang kontrakan. Di malam itu dia pulang dong, gengs, sambil nyetir mobil Mazda warna putih. Tapi mungkin dari dalam mobil nih pas dilihat kok ramai banget, banyak kerumunan orang. Eki langsung putar balik. Cuma untungnya ada warga tuh yang ngeh kalau itu tuh mobilnya Pak Eki tuh. Pas dilihat-lihat lagi, lah masih Eki tuh yang nyetir tuh. Jadilah sempat terjadi adegan kejar-kejaran yang ujung-ujungnya Eki ketangkap juga. Kita nggak bisa teriak-teriak begitu ya, harus nahan emosi nih kita. Tapi nggak apa-apa, udah lanjut. Nah ternyata di dalam mobil itu Eki ini nggak sendirian, gengs, melainkan ada seorang perempuan lain berinisial I. Ya udah jadinya Eki sama perempuan ini itu diarak tuh sama warga buat balik ke kontrakan untuk diinterogasi sama polisi. Ya karena warga makin rame ya, takutnya kan nanti main hakim sendiri, serem. Akhirnya sama polisi itu diamankan, dibawa ke kantor polisi. Nah waktu di sana si perempuan yang tadi inisialnya I itu menjelaskan, Pak, kalau saya ini janda dan habis menemani Eki untuk jual car seat baby punyanya Eki, gitulah, pokoknya nemenin aja. Yang jelas pokoknya menurut si perempuan ini, dia baru beberapa kali doang kok ketemu sama si Eki, Pak. Yang memang mereka kenalnya ini lewat dating apps. Namanya ada katanya Badu gitu, kita juga baru tahu. Nah tapi di situ waktu kenalan si Eki ngakunya mah single, kagak double, belum punya istri. Makanya di situ si cewek ini mengaku statusnya dengan Eki ini masih dalam tahap PDKT. Ya pokoknya ujung-ujungnya karena perempuan ini memang tidak terlibat, tidak terbukti ya,
apa saja dia pokoknya kenalan sama modelan orang kayak Eki. Ya untung gak kenapa-napa ya. Akhirnya si perempuan itu diperbolehkan untuk pergi. Nasibnya selamat, masih baik nih. Karena usut punya usut. Setelah ditanya-tanya nih, kok ada potongan tubuh-tubuh manusia di dalam kontrakan kamu gitu kan ke si Eki. Ternyata potongan tubuh yang ditemukan dalam kontainer-kontainer itu adalah milik seorang perempuan bernama Angela Hindriyati Wayuningsi berusia 54 tahun yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya Angela sejak Juni 2019. Jadi ternyata ini hilangnya udah hampir 3 tahun, gengs. Dan nggak ada kabarnya sampai akhirnya kasus ini terungkap, coba. Macam kayak plot twist nggak tuh? Nah, Angela sendiri dulu nih sebelum menghilang itu diketahui bekerja di sebuah supermarket. Dan terakhir kali terlacak, dia itu pernah nih habis check out sekitar jam 10 pagi dari Hotel Grand Cordella Bandung sehabis emang ada kerjaan ceritanya di sana. Dimana waktu itu si Angela ini sempat ngabarin ke orang-orang kantornya kalau dia udah mau OTW balik nih ke Jakarta naik travel. Bahkan dari pihak kantor pun itu udah sempat nawarin kayak mau dijemput nggak pakai driver kantor nanti waktu udah turun di tempat drivernya di Jakarta. Dan soalnya memang si Angela ini ada urusan kerjaan ya dari Bandung ya, jadi mau difasilitasi. Tapi Angela bilang nggak usah, saya pulang sendiri aja. Namun sehabis itu tahu-tahu pihak kantor ini nggak dapat updatean lagi sama si Angela udah nyampe apa belum. Malahan tahu-tahu mereka ini menerima surat pengunduran diri atau surat resign dari si Angela yang nggak ada angin nggak ada hujan. Ya udah abis itu tahu-tahu Angelanya gone, nggak ada kabar lagi. Nah menurut pengakuan orang-orang di sekitarnya selama di Jakarta tuh si Angela ini tuh tinggal sendirian di apartemen. Sementara keluarganya itu memang di Bandung ternyata, gengs. Dan Angela ini tuh anak keempat dari 4 bersaudara, jadi anak bungsu ya. Nah masalahnya nih, jangankan pihak kantor, pihak keluarga pun kehilangan kontak juga dengan si Angela. Yap, tahu-tahu gone. Sampai-sampai kakaknya pada bingung, ini kok Angela nggak bisa dihubungin lagi. Akhirnya pihak keluarga nyamperin tuh ke kantornya si Angela. Dari situ orang kantornya Angela bilang, kalau terakhir kali mereka komunikasi, ya tadi setelah si Angela check out dari Hotel Grand Cordella yang di Bandung tuh katanya udah mau OTW Jakarta. Tapi tahu-tahu nggak ada kabar dan malah ada surat pengunduran diri. Ya udah abis itu udah nggak pernah ada ngeliat lagi. Nah selain info mengenai hotel tadi, orang kantornya tuh juga bilang kalau katanya Angela pernah cerita dia ini lagi deket sama cowok namanya Eki, dimana mereka udah kenalan sejak tahun 2018 lewat sebuah forum berkebun di Kaskus. Random total nggak sih? Jadi kalian makin harus hati-hati aja ya kalau kenalan sama orang ya. Mau dari situs dating app lah, atau kayak di forum-forum kayak begini. Coba forum berkebun, mana ada yang nyangka sih? Nah awalnya di situ Angela ini memang mau menawarkan proyek pembuatan kebun sayur hidroponik kepada si Eki, yang nantinya pokoknya mau ada kerjasamanya juga lah dengan supermarket tempat si Angela bekerja. Kayak misalkan produksi sayur hidroponik yang nanti hasilnya itu bisa dijual di supermarketnya dia. Berangkat dari pembicaraan itu, ketemulah mereka di Mall Kuncit Kuningan City. Untuk pertama kalinya tuh baru ketemuan tuh. Jadi sebelumnya kan mereka chat-chatan aja nih. Nah ini akhirnya tetap muka. Yang ternyata dari situ ceritanya mereka makin deket. Saking deketnya di bulan Januari 2019, Eki ini sampai diundang loh sama Angela untuk hadir memperingati 1 tahun meninggal anaknya. Tuh ada baru pulang tuh tetangga tuh, denger nggak? Jam segini baru pulang. Habis ngapain tuh dia tuh? Maaf ya kalau ada suara-suara distraksi begitu. Namanya juga ini kamar kos-kosan petakan. Nah pokoknya tadi si Eki sampai diundang sama si Angela, udah diulang ya, pokoknya diundang untuk memperingati 1 tahun meninggalnya anaknya si Angela yang jatuh dari apartemen Rasuna. Jadi ada spin-off cerita lain dari Angela nih, gengs. Itu kenapa kagak masuk-masuk ya dari tadi kudebrak-kudebrak orang aja begitu. Kan berisik ya. Emang kita ngomong begini kagak berisik. Yang pokoknya ternyata si Angela ini statusnya juga janda kayak tadi tuh perempuan berinisial I. Tapi si Angela ini sempat punya anak, tapi kecelakaan memang jatuh tuh dari apartemen. Sampai pernah masuk berita kejadiannya, gengs. Nah di situ teman kantornya Angela itu juga cerita kayaknya Eki ini ada utang sama Angela deh. Soalnya Angela pernah bilang, katanya si Eki ini pernah minjem duit buat bayar pajak dan perbaikan mobil, gengs. Tapi detailnya apa dan gimana, orang-orang kantornya tuh nggak tahu-tahu banget ya. Karena Angela ini ceritanya juga setengah-setengah. Sumpah data itu kagak masuk-masuk, dia kayak lupa kodenya gua rasa tuh. Mabok kali itu tetangga ya. Ya gimana pun juga Angela kan walaupun cerita-cerita ke orang kantornya nggak terbuka-terbuka banget, nggak semua maunya diceritain. Nah tapi kebetulan memang kakak-kakaknya Angela nih itu emang juga pernah tuh diceritain sama Angela. Katanya ada yang minjem duit ke dia. Tapi lagi-lagi si Angela nggak spesifik ceritanya. Cuma kayaknya nih klop sama-sama itu orang yang dimaksud adalah si Eki tuh. Nah singkat cerita dari situ akhirnya pihak keluarga menemui si Eki sekitar bulan Juli 2019. Mereka janjian tuh di stasiun Gambir. Keluarga Angela nanya lah ke si Eki, Pak Eki tahu nggak Angela di mana? Soalnya udah 2 bulan nih Angela nggak bisa dihubungin. Nah si Eki nih bilangnya, loh sama, saya ini juga lagi nyariin Angela. Karena udah beberapa bulan, Eki ini bilangnya nggak bisa hubungin Angela. Padahal mereka katanya ada urusan jual beli buat balik nama apartemen. Jadi menurut pengakuannya Eki ke kakaknya Angela waktu ditemui, Eki bilangnya udah beli apartemennya si Angela tuh, ya di Taman Rasuna, seharga 850 juta dibeli cash. Tapi
urusan surat menyuratnya balik nama ini belum beres. Jadinya si Eki ini emang posisinya lagi nyariin Angela juga. Ih gila banget si Eki ya. Tipe-tipe cowok yang manipulatif nih gua rasa. Kalian harus hati-hati banget ya sama cowok-cowok model begini nih. Nah sebenarnya waktu Eki bilang begitu katanya udah beli apartemennya 850 juta tuh. Keluarganya Angela mah udah curiga. Lah katanya kan si Eki minjam duit tuh buat bayar apa tadi? Pajak mobil sama bengkel. Dan duitnya utang sama si Angela. Gimana bisa dia beli apartemen? Duit dari mana? Ditambah lagi nih info dari mantan suaminya Angela. Katanya ya walaupun memang apartemennya itu pernah ada kejadian yang membuat mereka selalu sedih, yaitu anaknya Angela jatuh, tapi Angela ini nggak pernah berniat untuk menjual apartemen itu. Yang ada malah dia mau ngontrakin itu apartemen. Terus dia mau cari rumah yang kecil di pinggiran kota. Nah walaupun memang sebenarnya omongannya Eki ini banyak yang nggak sinkron dan cukup bertentangan ya dengan keterangan orang-orang yang pernah ngobrol sama Angela, sayangnya memang pada saat itu keluarga nggak punya banyak bukti untuk menuduh Eki sebagai dalang dari hilangnya si Angela. Nah sementara itu, waktu awal-awal Angela ini menghilang lagi dicariin sama keluarganya, ternyata sebenarnya Angela ini masih ada, gengs. Tapi dia tinggalnya tuh di apartemen Kalibata City. Jadi dia punya unit juga tuh di sana. Dan selama Angela tinggal di Kalibata City, Eki ternyata sering berkunjung ke sana untuk berduaan ya biasalah ya. Jadi di sini pihak keluarga ada rasa kecewanya. Karena kok maksudnya nggak ngabarin. Kan bikin orang-orang panik dikira ada apaan. Tau-tau ngilang. Dan si Eki juga ngapain mesti bohong sih. Sosok nyariin tuh tadi bilang tuh. Padahal mereka kan masih diem-diem ketemuan di Kalibata City. Sampai tibalah di bulan November 2021. Di jam 11 siang. Waktu itu si Angela ngehubungin Eki buat nanyain alamat kosannya Eki. Dan ketemu tuh mereka di kosan kontrakannya si Eki yang punyanya Pak Alexander. Nah katanya di situ Angela nih maksa si Eki buat menikahi dia. Nah sekarang kulkas tuh nyala suaranya. Udah banyak distraksi di sini udah. Cuekin aja ya. Kalau di pasar minggu kita banyak motor ngangeng-ngangeng sama tukang tahu bulat. Kalau di sini bunyi kulkas sama bunyi tetangga tuh lewat-lewat. Nah karena dipaksa menikah, si Eki menolak. Soalnya kan si Eki udah punya istri yang tadi berinisial EZ. Istri sah yang itu mah. Karena mungkin kesel ya karena nggak mau dinikahin. Si Angela ini bilang dia akan membongkar perselingkuhannya kepada istrinya si Eki. Ya cekcok lah jadinya mereka berdua. Adu mulut tuh yang berujung Eki nyekek Angela sampai tidak bernyawa. Nah pas sadar Angela udah nggak bernyawa, panik dong si Eki. Duh, harus gimana nih? Dia akhirnya pergi ke warung kopi buat beli bubuk kopi yang banyak untuk ditaburin di kamar kosannya buat menyamarkan bau. Dan setelah itu 2 hari kemudian Eki pulang deh ke rumah istri sahnya tuh Bu EZ sebagai suami baik-baik yang tidak punya rahasia apa-apa. Dan 3 hari kemudian barulah Eki balik lagi ke kontrakannya sambil bawa gergaji listrik, plastik, dan box kontainer. Di situ Eki memotong Angela menjadi 7 bagian. Bahu kanan, bahu kiri, pergerakan kaki kanan, kaki kiri, paha, pinggul kanan dan pinggul kiri. Sementara kepala dan badan ini masih utuh, jadi kayak manekin gitu, gengs. Dan setelah itu, ya udah, Eki kembali lagi menjalani hari-harinya dengan normal, seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Nah tapi dia sempat juga bingung nih, mau buang dan ngubur Angela di mana ya, biar nggak ketahuan gitu maksudnya. Ya karena terus mikir kayak tarsok aja begitu, bentar besok. Sampai akhirnya udah didimin baik tuh di dalam kontainer, kagak dibuang-buang. Ditaruh aja di dalam kamar mandi, ditaruhin bubuk kopi. Pokoknya kalau udah mulai kecium-cium nih bau-bau aroma nggak enak, bubuk kopinya bakal dia ganti sama bakar obat nyamuk buat mengelabui bau-bau. Yang ternyata cukup efektif, geng. Maksudnya kan itu polisi udah datangnya. Berarti setahun lebih dari kejadian ya, tapi baunya nggak kecium sama sekali loh. Nggak ada warga atau tetangga yang curiga, bener-bener nggak ada bau. Lain halnya sama kayak kasus-kasus apa tuh, keluarga Kalideres, itu kan langsung kecium sama tetangga. Nah saat si Eki ditanya-tanya lagi sama polisi, kayak, kok tadi kamu ketangkap sama janda? Korban kamu ini juga ternyata janda. Nah, ternyata emang Eki mengaku kalau dia suka dengan wanita yang lebih tua, gengs. Dan di hadapan polisi, Eki juga mengakui perbuatannya. Dia telah merasa menyesal telah menghabisi Angela. Tapi menurut pernyataan polisi sih, dari berita-beritanya nih, waktu ngomong begitu, kelihatannya dari raut wajah si Eki kok kayak nggak ada penyesalan ya. Ekspresinya dianggap terlalu tenang, terlalu dingin dan pendiam untuk menghadapi kasus besar seperti ini. Sementara kalau dari pihak keluarga Angela sendiri, mereka ini menduga kalau motif Eki itu bukan karena semata-mata masalah asmara yang tadi katanya si Angela minta dinikahin ya, tapi karena ingin menguasai harta deh kayaknya. Karena si Eki ini terciduk pernah nanya mengenai sertifikat pakai akun Twitter yang namanya tuh @ekiarzanka24. Apa sih bacanya? @ekiarzanka24 begitu ya. Dia nanya tuh ke akun Kementerian Agri dan Tata Ruang. Halo @atr_bpn. Untuk pembukaan blokir sertifikat berapa lama ya? Sudah sebulan nih saya mengajukan proses untuk buka blokir di BPN Jaksel tapi belum selesai juga. Dengan alasan belum ada di sistem dan sekarang tidak ada yang handle karena COVID, katanya begitu. Yang disinyalir, pertanyaan Eki ini itu ada kaitannya dengan sertifikat apartemennya Angela yang ingin diganti nama jadi namanya dia, geng. Masih sempat-sempatnya dengan pede nanya via Twitter kan kayak, wow banget apa kabarnya? Ya karena perbuatannya itu, Eki ini diancam hukuman 20 tahun penjara.
berjarak ya. Mungkin karena saat ini belum adanya bukti kalau kasus ini sebagai pembunuhan berencana kali ya. Jadi hukumannya belum terlalu berat, kayak bukan seumur hidup. Masih agak terlalu ringan lah 20 tahun penjara untuk kasus seperti itu. Menurut kalian gimana? Makanya komen di bawah. Cuma lagi-lagi karena kasus ini juga masih berjalan, siapa tahu nanti ada bukti-bukti lain memberatkan. Ya udah, kita next aja bahas ke kasus yang kedua ya. Next kita ke kasus yang kedua nih, yang nggak kalah hebohnya, yaitu tentang jual beli organ dari seorang anak kecil di Makassar. Wah, ini takut banget sih jujur. Jadi ada nih, anak laki-laki berumur 11 tahun yang bernama Mufadil Sadewa. Kejadian hampir sama tuh kayak di kasus yang pertama tadi, di mana pihak keluarganya tuh melaporkan kalau Fadil itu hilang sejak hari Minggu tanggal 8 Januari. Namun ternyata setelah dilakukan pencarian, pada hari Selasanya di tanggal 10 Januari, Fadil ditemukan di kolong jembatan daerah Inspeksi Kanal Timur, Waduk Nipa-Nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dengan kondisi kedua tangan dan kedua kakinya sudah diikat, yang mana keadaannya sudah tidak bernyawa. Nah, waktu ditelusuri itu CCTV dari sekitar lokasi rumahnya Fadil sampai tadi tempat dia ditemukan di kolong jembatan, terlihat sang pelaku memang mengangkut Fadil dengan sepeda motornya. Pelakunya itu ada dua orang, geng. Yang satu bernama Adrian berumur 17 tahun dan temannya bernama Faisal 14 tahun, dimana keduanya masih pelajar SMA. Ayah nggak masih SMA. Jadi kronologinya nih ya, Adrian ini awalnya kayak ngeliat Fadil tuh lagi jalan di depan minimarket. Hari Minggunya tuh di tanggal 8 Januari, sekitar jam 5 sorean, dipanggilnya sama si Adrian, dek, sini dek. Nah, terus si Fadil yang masih kecil nih, diiming-imingi uang 50.000. Kayak, mau nggak lu nih, gua kasih duit 50.000. Tapi bantu-bantu dikit di bersih-bersih di rumah gua. Ya mungkin buat anak kecil 50.000. Lumayan lah, bisa beli apa begitu kan. Beli Kinder Joy 3 biji masih kembali tuh bocah. Pasti tergiur lah. Ya makanya mau tuh akhirnya si Fadil dibonceng. Naik motor, sama si Adrian ini dibawa ke rumahnya Faisal, di daerah Batuaraya, Makassar. Nah, waktu udah sampai di rumahnya Faisal, Adrian langsung menghabisi Fadil di kamar tamu nih dengan cara dicekik dan kepala dibenturkan 5 kali. Agak cukup tega ya anak-anak SMA ini. Nah, kenapa begitu? Karena memang si Adrian nih udah niat, gengs, nyari anak kecil gitu kan random buat dijual organnya. Jadi sebelumnya si Adrian itu ngelihat ada di sebuah akun Facebook tentang penjualan organ tubuh manusia. Nah, dari situlah Adrian mempunyai hasrat buat jual organ, jual ginjal buat beli iPhone. Lah ini bakal dipraktekin. Apa kabar dunia? Karena memang literally motivasinya si Adrian ini pengen cepet kaya. Dia ngaku sendiri bilang begitu emang ke polisi ya. Soalnya katanya kalau jual organ tuh dibayar pakai dolar. Yaudah, habis dia menghabisi Fadil, Adrian ngirim message ke akun Facebook yang tadi tuh, bilang dia punya organ yang ingin dia jual. Tapi setelah ditunggu sekitar 1 jam lebih, nggak ada bahasan dari akun itu. Ya karena takut mungkin ya. Ini kan soalnya aksi pertamanya dia. Berberani total, guys, ada gila-gilanya emang. Jadi ini maksudnya pure dia nyobain sendiri ya. Bukannya mereka berdua itu sindikat dari penjualan organ itu, enggak. Otodidak sendiri. Akhirnya Adrian sama temannya tadi tuh Faisal membawa Fadil yang terlebih dahulu diikat tuh tangan dan kakinya biar gampang dibawa pakai motor. Terus dibuang di kolong jembatan yang tadi. Ya karena di CCTV emang terlihat banget ya kalau Adrian jelas bonceng si Fadil dengan mudah ditangkap langsung sama polisi. Ya walaupun kasus ini lagi-lagi masih bergulir karena masih baru. Cuma yang sepertinya dipastikan keduanya ini terlibat pasal pembunuhan berencana. Karena emang udah direncanain kan dari awal. Dan bisa-bisa hukumannya berat tuh kalau udah berencana. Cuma mengingat usia mereka ini di bawah 17 tahun. Jadi belum tahu nih putusan hakimnya nanti akan seperti apa. So itu guys, 2 kasus yang cukup plot twist. Yang satu ini tentang suami hilang, berhari-hari nggak pulang, nggak ada kabar. Yang ternyata di luar sana suami selingkuh. Tapi rahasianya bukan hanya selingkuh, melainkan nyimpen mantan selingkuhannya yang udah dipotong-potong di rumah kontrakannya. Yang bahkan itu rumah kontrakan istri sahnya nggak tahu definisi bebek rahasia sang suami ya. Gila nggak, pasangan sendiri aja sampai nggak tahu begitu. Makanya coba deh kalian cek tuh pasangannya punya rahasia apa. Dan yang kedua, perkara pengen cepat kaya, random banget nyulik anak orang buat dijual ginjalnya ke Facebook. Yang harusnya kan nggak ngerti juga itu akun Facebooknya beneran apa enggak. Apa itu akun-akun bodong yang suka kayak iseng-iseng doang begitu bikin nama. Ya habis maksudnya namanya jual beli organ ya. Berani-beraninya masang di Facebook. Karena kan yang kita tahu kasus-kasusnya biasanya dijualnya di dark web begitu kan. Makanya jangan main asal nekat aja dong. Kalau mau kaya ya kerja. Sekolah dulu lu makanya biar nanti dapat kerjanya bagus. Yaudah, thank you semuanya. Dari tadi kita mau teriak-teriak itu takut. Nanti kita diusir dari sini kan. Nggak punya tempat tinggal gitu. Mana ini juga belum beres-beres baju, kita mau nyuci dulu, mau nyetrika segala macam ya. Thank you semuanya udah nonton ya. Kalau ada salah-salah mohon maaf kita nih. Klik subscribe juga di bawah kalau belum. Ya udah, like ya. Assalamualaikum.